Selamat hari Minggu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini tanggal 13 September 2020, Panca Pentakosta 15, kita melakukan ibadah minggu bersama keluarga secara online. Ibadah online ini kali ini dilayani oleh Penatua Elisa Bernike Sunarko. Marilah kita menyiapkan hati untuk memasuki peribadahan ini. Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Nehemia 9 ayat 17b. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai dan kasih Tuhan beserta saudara dan keluarga. Umat Tuhan, pada hari Minggu ini kita akan merenungkan sebuah tema, yakni pengampunan memulihkan semua. Adapun firman Tuhan yang mengawali ibadah kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Puji Tuhan, haleluya.
Umat Tuhan yang kekasih, marilah kita bersama merendahkan diri kita dan mengakui setiap dosa serta pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami datang di hadirat-Mu membawa seluruh diri kami. Kami mengaku Bapa, sering kali kami sebagai pengikut Kristus tidak melakukan kehendak yang Kau perintahkan bagi kami. Ketika Engkau memanggil kami untuk menjadi pembawa damai, untuk membagikan sukacita dan sejahtera kepada setiap orang yang kami jumpai, kami justru sering kali hadir mementingkan diri kami sendiri. Ayal kami sering berseteru dengan sesama kami. Bukannya membawa perdamaian, kami justru membawa perpecahan. Ampunilah setiap kami Tuhan. Kini kami ingin mendengar pesan firman Tuhan. Kami ingin berpengharapan kepada Kristus yang selalu memulihkan relasi. Allah yang menghadirkan sukacita, cinta kasih. Dan karenanya biarlah kami belajar untuk juga menghadirkan cinta itu di dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kepada setiap kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku perdamaian, sehingga dengannya nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami dari sekarang sampai selamanya ke dalam tangan kasih Kristus. Biarlah segala yang kami perbuat adalah yang seturut kehendak Bapa. Amin. Umat Tuhan yang kekasih, bagi setiap kita yang dengan sungguh mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan kemudian menyerahkan kehidupan kita untuk dibaharui oleh Roh-Nya, Tuhan menyediakan bagi kita berita anugerah yang pada hari ini diambil dari Mazmur 103 ayatnya yang kedua sampai 4. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat.
Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup di dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan beserta saudara. Umat Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang senantiasa Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Di tengah keterbatasan karena kami masih beribadah bersama dengan keluarga kami secara online, Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk menyapa setiap kami dengan firman Tuhan. Dan karenanya Tuhan, kami rindu mendengar sapaan firman itu. Berbicaralah kepada setiap kami karena kami anak-anak Tuhan telah siap untuk mendengarkannya. Dan pakailah hamba-Mu yang lemah ini untuk mampu berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan sendiri ingin bagikan kepada umat Tuhan saat ini. Menyerahkan waktu perenungan kami ke dalam tangan kasih Kristus. Biarlah segala sesuatu yang terjadi sungguh adalah yang seturut dengan kehendak Bapa. Amin. Umat Tuhan, Yusuf tidak mendendam dan dengan tulus mau mengampuni saudara-saudaranya sehingga hubungan mereka kemudian dipulihkan. Oleh karenanya dengarkanlah firman Tuhan di dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 sebagaimana diceritakan di dalam video berikut. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, 'Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu.' Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, 'Kami datang untuk menjadi budakmu.' Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga.' Demikianlah ia menghiburkan mereka
dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selamat hari Minggu Jemaat yang terkasih. Hari ini saya ingin mengawalinya dengan bersama-sama mengajak kita untuk mencermati satu video pendek berikut. Mari bersama-sama kita saksikan video berikut. Mas, lihat itu piben, apa ini? Rusak. Matamu mana? Otakmu dipakai. Itu mobilnya piye? Otak dipakai. Keluar, kamu keluar. Keluar sih. Turun. Baik, umat Tuhan, apa yang terjadi di dalam video tadi rasanya sesuatu yang sangat sering kita jumpai di dalam kehidupan kita, bahkan juga sangat sering mungkin kita alami secara langsung gitu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana reaksi kita bila kita yang ada pada posisi tersebut. Saya ingat gitu ketika kita masih ibadah onsite gitu ya. Persoalan parkir itu rasanya mengisi begitu banyak hari Minggu kita. Karena akan ada orang yang marah-marah ketika mobilnya nggak bisa keluar, gitu ya. Karena ada mobil lain yang ternyata nggak keluar nih, gitu. Mobil lainnya asik nih, jajan di kantin, gitu ya. Kayaknya kita rindu sekali, gitu ya. Kapan bisa balik jajan-jajan, gitu ya. Tapi ada mobil lain yang pengen buru-buru cepat keluar, gitu. Apa reaksi kita ketika persoalan itu muncul di dalam kehidupan kita? Barangkali persoalannya sepele, cuman karena mobil nggak bisa keluar nih, cuman karena parkir kita terhalang, atau cuman karena mobil kita senggolan dikit gitu ya sama mobil lain. Tapi persoalan yang sepele ini kemudian menjadi tidak sepele, karena buntutnya bisa jadi begitu panjang. Nah, apalagi kalau persoalannya tidak sepele, gitu ya. Kalau persoalan yang sepele saja bisa menghasilkan konflik yang buntutnya panjang, bagaimana dengan persoalan-persoalan yang tidak sederhana? Bagaimana dengan persoalan-persoalan yang jauh lebih kompleks? Misal, ketika kita hidup dan kemudian kita mengalami begitu banyak fitnah dari seseorang, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Apa yang akan menjadi reaksi kita? Atau ketika ada orang-orang yang kemudian berbuat jahat dengan kita, apa yang kita lakukan? Mengampuni bukan perkara yang mudah. Memaafkan, berdamai dengan konflik bukan sebuah situasi yang mudah. Apalagi kalau persoalan yang kita hadapi makin berat, gitu ya. Semakin besar persoalannya, maka akan semakin sulit bagi kita untuk bisa mengampuni. Nah, biasanya tuh kita akan mengampuni kayak begini. Oke lah, ya udahlah, aku maafin kamu, gitu ya. Tapi udah deh, setelah ini kita kayak ya udahlah, kayak nggak, ya udah kenal aja gitu. Pokoknya jangan deket-deket amat juga sama aku sekarang lah. Pokoknya ya udah kita sekedar kenal, aku tahu ada kamu, tapi ya ngomong seperlunya, bersinggungan seperlunya gitu ya. Sering kali ini yang terjadi. Ketika ada sebuah persoalan dan kita katakan aku mau mengampuninya, apalagi kalau persoalannya itu berat, difitnah, dijelek-jelekin, dijahatin orang gitu ya. Kemudian kita akan memilih untuk mengampuni. Kita memilih untuk mengampuni dengan mengambil jarak. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kita mengampuni dengan mengambil jarak, artinya kita sudah benar-benar mengampuni? Apakah yang seperti itu bisa dibilang pengampunan? Oleh karena itu menarik untuk hari ini kita melihat, kita mencermati teks yang tadi kita baca. Karena teks kita mengajak kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang cukup terkenal, Yusuf, gitu ya. Kita sama-sama tahu, kita sama-sama ingat, Yusuf ini mengalami begitu banyak hal yang tidak menyenangkan di tengah hidupnya.
Yusuf punya banyak konflik dengan saudara-saudaranya. Bahkan kalau boleh saya bilang, barangkali Yusuf mengalami begitu banyak kepahitan bersama saudara-saudaranya. Bagaimana tidak? Mari coba kita lihat, kita ingat sedikit bagaimana perjalanan kehidupan Yusuf gitu ya. Kita ingat awalnya ketika saudara-saudaranya dengan jahat berencana, punya keinginan untuk membunuh Yusuf. Bayangkan, saudara-saudara Yusuf ingin menghabisi nyawa adiknya sendiri ketika ia masih begitu muda. Dan rancangan itu sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Tapi rencana membunuh ini kemudian berubah karena saudara-saudaranya menangkap sebuah kesempatan untuk menghasilkan uang juga nih dari Yusuf gitu ya. Daripada dibunuh, mending dijual. Yusuf dijadikan budak. Yusuf yang hidup di keluarga yang nyaman, enak, punya kehidupan yang enak, harus mengalami penderitaan ketika usianya masih begitu muda karena dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Dan ketika mengalami ini semua, barangkali ini sangat mungkin menghasilkan sebuah luka di dalam hati Yusuf. Sangat mungkin menghasilkan sebuah kepahitan hidup di dalam hati Yusuf. Tapi penderitaan, persoalan hidup yang dialami Yusuf tidak berhenti sampai di situ. Setelah dia dijual sama saudara-saudaranya, enggak berarti persoalannya selesai gitu ya. Lanjut lagi. Mulailah dia bekerja, bertemu dengan Potifar. Dia mengalami satu lagi pencobaan sulit ketika Potifar ingin berbuat zina dengan Yusuf. Yusuf berhasil melalui hal tersebut, tapi sebagai konsekuensinya apa? Yusuf kemudian dimasukkan ke dalam penjara dan ia harus hidup sebagai seorang tahanan. Kalau kita mau pikir gitu ya, barangkali kalau kita ada di posisi Yusuf saat itu, kita bisa katakan, wah, hidupku jadi semenderita ini karena saudara-saudaraku. Hidupku jadi susah ini, aku harus jadi orang buangan, aku harus hidup menderita, aku harus hidup sebagai budak, sekarang aku masih harus dipenjara karena saudara-saudaraku. Wajar kalau Yusuf punya amarah, wajar kalau Yusuf punya kebencian, bahkan kepahitan di dalam hidupnya dengan saudara-saudaranya. Dan karena itu ketika saudara-saudaranya mengingat setiap perbuatan jahat yang telah mereka lakukan kepada Yusuf, mereka kemudian mulai khawatir. Nah, kekhawatiran mereka ini bertambah karena ayah mereka, Yakub itu mati. Kalau dulu Yusuf tidak balas dendam, barangkali karena ayahnya masih hidup gitu ya. Ada yang dia masih hormati, dan karena menghormati ayahnya dia menjaga supaya tidak berbuat jahat kepada saudara-saudaranya. Tapi sekarang ayahnya mati, gak ada lagi yang harus dihormati. Belum lagi mengingat posisi Yusuf yang sekarang bukan seorang anak kecil, lemah, mudah untuk ditindas. Posisi Yusuf jauh lebih tinggi dari saudara-saudaranya di tengah kerajaan. Maka Yusuf dapat melakukan apapun juga dengan posisi kedudukan yang saat itu dia miliki. Dan karena itu saudara-saudaranya menjadi takut, khawatir kalau Yusuf balas dendam kepada dia. Wajar, logis banget gitu ya. Ketakutan ini sangat wajar. Nah, disinilah menariknya Bapak Ibu. Ketika saudara-saudaranya dilingkupi dengan ketakutan, mereka kemudian mengirimkan pesan kepada Yusuf, seolah-olah itu adalah pesan terakhir Yakub supaya Yusuf mau memaafkan saudara-saudaranya. Banyak penafsir katakan pesan ini dibuat oleh saudara-saudaranya untuk menyelamatkan kondisi mereka. Tapi terlepas dari pesan ini betul-betul dari Yakub atau dibuat oleh saudara-saudaranya, hal yang paling penting adalah memperhatikan reaksi yang diberikan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Ingat, kalau tadi kita lihat dari awal perjalanannya, maka sangat wajar Yusuf punya sakit hati. Kalau kita lihat dari tadi ketika saudaranya mulai merencanakan rancangan jahat sampai rancangan itu dieksekusi, maka sangat wajar kalau Yusuf punya keinginan untuk balas dendam.
Tapi reaksi Yusuf pada ayat yang ke-19 menarik untuk kita perhatikan. Karena ketika saudara-saudaranya itu datang dan saudara-saudaranya menyerahkan dirinya untuk menjadi budak Yusuf, Yusuf justru merespon dengan air mata dan dia kemudian katakan, aku inikah pengganti Allah. Apa yang dimaksud ketika Yusuf katakan seperti itu? Yusuf menyadari betul bahwa sekalipun dia punya posisi yang tinggi sebagai raja, dia tidak bisa menggantikan Allah untuk menjadi hakim dan memberikan hukuman kepada orang yang bersalah kepada dia. Ini menarik. Yusuf sadar betul bahwa yang namanya hak untuk mengadili, menghakimi, dan memberikan hukuman itu adalah 100% kedaulatan Allah, bukan kedaulatannya. Ini biasanya berbeda dengan kehidupan kita. Gitu ya. Karena ketika kita disakiti orang, biasanya kita ingin menjadi hakim yang memberikan pelajaran hidup bagi orang yang sudah pernah menyakiti kita. Gitu ya. Ketika kita disakiti orang, biasanya kita suka untuk kemudian membuat orang itu mengalami apa yang kita rasakan dengan kata-kata, ya biarlah, biar dia juga ngerasain. Gitu ya. Biarinlah, biar dia tahu rasanya dijahatin orang. Biarinlah, biar dia tahu rasanya difitnah. Tanpa sadar, seringkali kita memposisikan diri kita menggantikan Allah. Tanpa sadar, seringkali kita berperan sebagai hakim atas saudara-saudara kita. Dan kita merasa layak untuk memberikan penghakiman bagi mereka. Ingat loh, kalau kita mau belajar dari Yusuf, Yusuf tidak melakukan itu. Yusuf justru menyadari betul bahwa penghukuman, penghakiman adalah kedaulatan Allah. Dia tidak punya hak apapun untuk melakukan penghukuman, apalagi balas dendam. Jadi kalau kita lagi konflik-konflik nih, jangan balas dendam gitu ya. Karena pembalasan itu bukan wewenang kita. Yang jadi urusan kita adalah mengampuni. Nah, bagaimana Yusuf bisa melakukannya? Yusuf berhasil mengubah setiap narasi negatif di dalam hidupnya menjadi sebuah energi positif ketika ia menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya adalah bagian dari rancangan Allah untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ini tantangan kita. Mampukah kita melihat setiap peristiwa, persoalan, bahkan hal-hal yang melukai diri kita, hati kita, sebagai sebuah rancangan Allah untuk membentuk satu karya kebaikan di tengah kehidupan kita? Maka prinsip mengampuni yang pertama adalah mengampuni artinya kita menyadari sekaligus menyerahkan sepenuhnya perihal penghakiman atau penghukuman itu kepada Tuhan. Ini yang pertama yang menarik dari Yusuf. Berikutnya kita lihat ketika saudara-saudaranya datang dengan kecemasan, saudara-saudaranya datang takut kalau dibalas gitu ya. Yusuf bukan marah, Yusuf tidak dengan arogan kemudian berkata, oh ya betul, bersyukur kalian ingat, makanya aku sekarang gak mau balas gitu ya. Coba kalau kalian gak ingat gitu. Enggak. Ketika saudara-saudaranya datang, Yusuf justru menangis. Mengampuni artinya memunculkan sebuah reaksi cinta kasih yang tulus. Itu yang dilakukan Yusuf. Mengapa Yusuf menangis? Gitu ya? Yusuf sedih. Yusuf heran, mengapa saudara-saudaranya masih tidak percaya? Mengapa saudara-saudaranya masih takut? Walaupun 17 tahun sudah mereka lalui. Walaupun sudah ada waktu yang begitu lama yang dilalui dan Yusuf tidak berbuat jahat kepada mereka. Mengapa saudara-saudaranya masih meragukan pengampunan yang ia berikan? Dan ini adalah sebuah reaksi cinta yang tulus. Ini sebuah reaksi pengampunan yang tulus. Barangkali di dalam kehidupan ini kita akan lelah ketika kita melakukan tindakan ini. Barangkali kita akan protes karena kita merasa aku tuh loh sudah mengampuni dia.
Aku tuh sudah berusaha baik sama dia. Dia tuh udah nyakitin aku sedemikian rupa, udah nyakitin, diemin aku, nyewotin aku tuh sudah mau baik sama dia. Aku baikin, tapi sebulan dia tetap sewot. Udah setahun nih, dia tetap aja sewot sama aku. Udah 2 tahun nih, ku sapa dia tetap gak mau nyapa. Capek. 17 tahun Yusuf melakukan itu. Dan dia tidak lelah. Ketika kita mengampuni, artinya kita mau menunjukkan reaksi cinta kasih itu di dalam waktu yang tidak terbatas. Pengampunan kadang butuh waktu yang lama untuk diterima juga, untuk disadari juga. Tapi bukan berarti kita berhenti mengerjakannya. Justru di sana kita dipanggil untuk terus mengerjakannya. Gak peduli orang lain merasa diampuni atau enggak gitu ya. Karena tugas kita adalah selalu membagikan cinta kasih itu kepada orang yang bersinggungan dengan kita. Hal yang kedua yang menarik dari Yusuf. Yang ketiga yang menarik dari Yusuf, ketika mengampuni, Yusuf tidak mengampuni dengan kepura-puraan. Yusuf tidak mengampuni dengan penuh kebohongan. Yusuf mengampuni dengan kejujuran, dengan penerimaan, dengan kesadaran penuh. Kenapa bisa? Sering kali kita gini nih, kalau kita mau minta maaf, yang kita lakukan tuh begini kalimatnya. Oke deh, kalau aku salah ya aku minta maaf, gitu ya. Kalau aku salah, aku minta maaf. Kita nggak merasa sebetulnya diri kita salah gitu. Cuman kita pingin aja cepet-cepet biar selesai. Ya udahlah kalau aku salah maafin ya. Gitu. Responnya biasanya gini. Ya udahlah nggak apa-apa. Aku tahu kok kamu nggak maksud buat begitu sama aku. Padahal terang-terangan kita tahu dia udah berbuat salah. Gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Pasti kamu nggak maksud kan buat gitu sama aku. Itu biasanya kita. Tapi Yusuf dan saudara-saudaranya mengakhiri perseteruannya dengan kejujuran penuh. Dan ketika berani mengakui, berani menerima, di situ ada pengampunan sejati. Saudara-saudaranya datang dengan pengakuan bahwa aku sudah banyak berbuat dosa, berbuat jahat kepadamu. Dan respon Yusuf bukan katakan, nggak apa-apa saudara-saudaraku, aku tahu kamu nggak sengaja mau berbuat jahat. Bukan. Tapi respon Yusuf menarik. Yusuf katakan, iya, aku tahu kamu merencanakan rancangan jahat kepadaku. Tapi rancangan jahatmu itu menjadi rancangan kebaikan buat Tuhan. Dan karena itu bagiku itu bukan lagi rancangan jahat. Yusuf menerima apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Yusuf jujur dengan setiap luka yang ia pernah alami. Tapi ia juga mengakui bahwa setiap luka itu sudah ia proses sebagai sebuah alat Tuhan melakukan kebaikan di tengah hidupnya. Nah artinya ketika kita mau mengampuni, kita harus mengampuni dengan jujur. Kita harus berani menerima realita tersebut. Mengampuni bukan soal kata, bukan soal apa yang bibir kita ucapkan. Mengampuni bukan soal ketika kita katakan, oke, aku memaafkan kamu. Bukan itu yang Yusuf lakukan ketika ia mengampuni. Tapi pengampunan yang sejati yang Yusuf teladankan dimulai dari dalam hatinya. Sebelum saudara-saudaranya sampai pada titik aku minta maaf, Yusuf sudah mengampuni mereka dari dalam hatinya. Tanpa deklarasi, tanpa perkataan sekalipun, Yusuf sudah melakukan tindakan mengampuni. Mengampuni itu dari dalam hati. Karena itu ketika hari ini kita diajak untuk belajar mengampuni, yang pertama kali nggak perlu kemudian kita cepat-cepat ketemu sama orang yang konflik sama kita terus kita katakan oke aku mengampunimu. Nggak. Tapi mulailah dari dalam hati kita. Siapkah kita untuk benar-benar menerima fakta bahwa aku terluka? Dan kemudian kita mengolah realita keterlukaan kita, duka kita ini menjadi sebuah karya Allah yang memulihkan kehidupan kita. Sehingga dengan demikian hati kita bisa menerima, bersukacita dan memberikan cinta kasih itu. Dan ketika kita mengampuni, maka kita bukan hanya dipanggil untuk menyatakan pengampunan kita dan kemudian kita mengambil jarak. Ini yang paling sering.
aku sudah mengampuni dia tapi aku nggak mau kenal lagi sama dia. Gitu ya. Udahlah pokoknya udah tak maafin, tapi nggak usah ngomong lagi sama aku. Ini yang paling sering kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yusuf tidak melakukannya. Pengampunan itu memulihkan segalanya. Pengampunan itu memulihkan juga relasi kita dengan setiap orang yang berkonflik kepada kita. Itu yang Yusuf lakukan di dalam kehidupannya. Di bagian terakhir bacaan kita hari ini. Ketika Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, ia tidak mengambil jarak dengan saudara-saudaranya. Ketika Yusuf mau memaafkan setiap luka yang timbul karena apa yang dilakukan saudara-saudaranya, Yusuf tidak kemudian menarik diri mundur jauh supaya ia tidak lagi terluka dengan saudara-saudaranya. Tapi ketika Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, ia maju untuk merajut kembali relasi cinta kasih. Ketika Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, ia melangkah mendekatkan dirinya kepada saudara-saudaranya untuk menunjukkan, memberikan tindakan aksi cinta. Ia bersedia merawat saudara-saudaranya. Ia bersedia memberi makan saudara-saudaranya. Inilah pengampunan yang sejati. Pengampunan yang sejati memampukan kita untuk maju melangkah ke depan. Dan ketika kita melangkah dengan aksi cinta kasih. Ketika kita maju dengan cinta. Ketika kita maju untuk melakukan sesuatu yang baik. Bukan mundur dan mengambil jarak. Ingat, pengampunan itu memulihkan semuanya. Pengampunan itu mengembalikan yang rusak. Bukan membiarkan yang rusak. Dan karena itu ketika hari ini kita dipanggil untuk mengampuni, maka kita harus belajar dari Yusuf. Yusuf berhasil mengubah lukanya dengan menyadari itu sebagai rancangan Tuhan. Dan dengan demikian Yusuf punya satu keyakinan, satu kemampuan untuk melangkah ke depan. Untuk merajut kembali yang sudah rusak. Untuk memperbaiki apa yang tidak baik. Semua ini bisa terjadi ketika kita mau memulainya dari diri kita sendiri. Yang jadi persoalan adalah kita tahu hal ini, tapi seringkali kita maunya menunggu. Kita tahu pengampunan itu merajut kembali, tapi seringkali kita maunya biar orang lain dulu yang memulai. Enggak, pengampunan itu dimulai dari dalam hati, dari diri kita sendiri. Maka kalau kita mau mengampuni, kita mau mengembalikan relasi, mulailah dari diri kita. Mulailah dari kita dulu yang bergerak. Jangan minta orang lain bergerak untuk kita. Karena Tuhan memanggil kita yang bergerak untuk membagikan cinta itu. Kita yang bergerak untuk memberikan pengampunan itu. Kontas Purba menulis sebuah lagu yang cukup indah. Aku mulai dari diri sendiri. Song leader akan membantu saya untuk menyanyikan lagu ini. Dan biarlah lagu ini boleh menjadi komitmen di dalam kehidupan kita. Bahwa aku Tuhan mau memulai segala yang baik dari dalam diriku. Aku Tuhan mau memulai pengampunan itu dari dalam diriku.
dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari diri sendiri Tuhan. Mari bersama kita menyanyikan lagu ini, dan biarlah ini boleh menjadi komitmen kita. Mulai dari diri sendiri, melakukan yang terbaik. Mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidupku. Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidupku. Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Tuhan dapat membuat jadi besar. Selamat menjadi pelaku firman, memulai dari diri kita sendiri untuk memberikan pengampunan yang memulihkan setiap relasi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhanku, tiada bertara.
Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, mari bersama kita menyatukan hati kita untuk menaikkan setiap syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk teladan pengampunan yang boleh kami pelajari bersama dari tokoh Yusuf. Dan mampukanlah setiap kami sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku yang membawa pengampunan kepada setiap orang. Bukan pengampunan yang mengambil jarak, bukan pengampunan yang berjarak, melainkan pengampunan yang memulihkan setiap relasi yang rusak, memulihkan segala hal seperti Tuhan telah mengampuni setiap kami. Kami saat ini bersatu hati berdoa ya Bapa. Kami rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah setiap kondisi yang sedang terjadi. Baik itu kondisi politik, sosial, ekonomi yang saat ini sedang terus berjuang dan bergumul. Juga di tengah kondisi pandemi yang menghalangi, menghambat banyak hal. Biarlah Tuhan boleh menolong bangsa kami. Biarlah rancangan kebaikan yang daripada Tuhan boleh Tuhan nyatakan di tengah setiap hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi. Sehingga dengan hikmat Tuhan para pemimpin bangsa ini boleh memberikan kebijakan-kebijakan yang baik, kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, kebijakan yang tidak mementingkan kelompok dan golongan tertentu. Terhadap setiap masyarakat biarlah Tuhan berikan kesehatian, sehingga boleh bersama-sama bergerak untuk menopang pemerintahan, bersama-sama bergerak untuk melawan virus corona ini, dengan memiliki kedisiplinan diri di tengah maraknya angka penyebaran virus akhir-akhir ini. Biarlah setiap orang boleh memiliki hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, dan dengan kuasa Tuhan boleh menyadari dan ikut mengambil perannya. Terkhusus untuk kami, jemaat Tuhan, orang-orang Kristen, biarlah kami boleh ambil bagian dan menjadi terang Kristus di tengah masyarakat, di tengah keluarga di mana Tuhan tempatkan kami. Kami juga bersyukur untuk penyertaan Tuhan terhadap gereja kami GKI Cinere. Kami bersyukur karena kami boleh menyelesaikan setiap proses renovasi gedung gereja ini. Semua itu sungguh adalah kemurahan kasih Kristus. Dan biarlah Tuhan terus memimpin sertai gereja kami ini. Sehingga di tengah pergumulan kami bersama untuk kembali melakukan peribadatan secara onsite, kami boleh benar-benar berdoa dan berharap dengan hikmat Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang terbaik boleh kami ambil. Sehingga gereja Tuhan sungguh boleh hadir membawa kehidupan seperti Kristus menghadirkan kehidupan di tengah dunia ini. Tuhan pakai setiap orang yang terlibat secara aktif untuk boleh memikirkan hal-hal ini dengan baik. Hikmat Tuhan yang menolong setiap kami. Juga setiap jemaat Tuhan yang telah begitu rindu untuk bersekutu bersama di gereja Tuhan. Biarlah Tuhan berkati dengan hati yang penuh sukacita. Sehingga di tengah rasa rindu itu jemaat Tuhan tetap boleh menemukan persekutuan melalui sapaan-sapaan online yang diberikan oleh gereja Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapa kehidupan kami sepenuhnya. Bangsa dan negara kami, gereja kami ke dalam cinta kasih Kristus. Biarlah sungguh semua itu adalah kehendak Tuhan saja. Kami mau percaya kepada rancangan Tuhan. Dan kami mau belajar menikmati setiap waktu Tuhan sebagai waktu yang terbaik. Berkehendaklah di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan doa syafaat ini ke dalam tangan kasih Kristus. Amin. Kepada kita semua jemaat Tuhan, diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukurnya. Dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29.
Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkannya dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 101 00801 45582. Jemaat dapat memberikan keterangan apakah persembahan kantong hitam, kantong merah, persembahan bulanan, atau persembahan syukur lainnya, atau melalui scan QR kode yang tertera pada layar dan dalam warta jemaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa atas segala berkat dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan syukur kami. Terimalah, berkatilah dan pakailah bagi kemuliaan nama-Mu. Pakai diri kami juga untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, kita diutus untuk terus mewartakan kasih-Nya, mengampuni sesama, membawa kabar baik kepada setiap orang. Dan percayalah bahwa Tuhan selalu beserta kita. Bawalah sinar terang.
Firman Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan kembalilah kepada kehidupan kita dengan iman yang telah dibaharui oleh firman-Nya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amen.